pulang dengan sepeda. Lihat Xia Qingswei lagi. Dia terus menundukkan kepala sambil berpikir untuk pulang bersama. Namun dia mengingat semua yang terjadi tadi malam dan hingga sekarang itu masih membuatnya merasa sangat manis. Namun setelah tiba-tiba mendengar suara Shen Fan sebelum dia bisa merasa terharu, dia mendengar Shen Fan berkata bahwa dia akan mengendarai sepedanya untuk mengantarnya pulang. Xia Qingswei secara naluriah langsung menolak. Tidak. Penolakan Xia Qingswei bukanlah masalah besar tetapi itu mengejutkan Shen Fan. Dia pikir Xia Qingswei tiba-tiba berubah pikiran dan tidak akan membiarkannya mengantarnya. Ada apa? Bukankah kita sudah sepakat tentang ini siang tadi? Sebagai teman, adalah tanggung jawabku untuk menjagamu tetap aman. Namun, Xia Qingswei menyesalinya setelah dia mengucapkan kata itu. Faktanya, dia menolak untuk naik sepeda karena sudah kecanduan perasaan berjalan pulang bersama tadi malam. Aku masih ingin mengalami adegan seperti mimpi itu jadi aku menolak tanpa sadar. Namun setelah dia selesai berbicara, dia berpikir lagi apa yang harus dia lakukan setelah Shen Fan mengantarnya pulang. Pasti karena rumah kedua orang itu tidak berada di rute yang sama. Lebih penting lagi, Shen Fan sekarang salah paham terhadapnya. Ini adalah kesalahpahaman besar. Bagaimana jika Shen Fan berpikir bahwa aku telah mengingkari janjiku dan marah? Jadi karena terburu-buru, Xia Qingswei mengatakan yang sebenar. Tidak, maksudku rasanya menyenangkan berjalan pulang seperti yang kulakukan kemarin. Tapi kemudian aku berpikir jika kamu mengantarku pulang bagaimana denganmu? Shen Fan tidak bisa menahan senyum saat dia melihat Xia Qingswei yang buru-buru menjelaskan. Sepertinya gadis ini khawatir dia akan disalahpahami sehingga dia benar-benar mengungkapkan perasaan sejatinya. Tapi kalau dipikir-pikir aku sangat menyukai perasaan yang kurasakan tadi malam. Berapa banyak kesempatan yang dimiliki seseorang biasa dalam hidupnya untuk berjalan di jalan bersama orang yang dicintainya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku bukankah aku menemukan lebih dari 10.000 yuan secara gratis siang ini. Uang itu cukup untuk membelikan aku taksi pulang, belum lagi naik bus setiap hari. Tetapi Xia Qingswei ingin menjelaskan sesuatu. Namun, Shen Fan memimpin dan berjalan keluar dari gerbang sekolah. Bab 34 Hentikan Perampok. Xia Qingswei melihat Shen Fan berjalan keluar dari gerbang sekolah dan mengikutinya keluar. Shen Fan dan orang itu masih berjalan di jalan yang sudah dikenal. Ada beberapa teman sekelas yang bergegas pulang, tetapi hanya Shen Fan dan Xia Qingswei yang berjalan-jalan. Xia Qingswei langsung merasakan perasaan yang dia rasakan tadi malam. Namun saat ini Xia Qingswei tidak lagi malu. Dia selalu mengambil kesempatan untuk melihat ke atas dan melirik profil Shen Fan. Wajah tampan Shen Fan tampak begitu kabur dan indah di bawah lampu jalanan oranye. Tepat ketika Xia Qingswei mengaguminya, dia tiba-tiba melihat Mei Ling dan Wang Xiaoming di seberang jalan. Entah kenapa Xia Qingswei begitu ketakutan hingga ia segera pergi ke Shen Fan. Dia membungkuk serendah mungkin dan mendekatkan kepalanya ke Shen Fan berusaha menggunakan tubuh Shen Fan untuk melindungi dirinya dari Mei Ling. Dan Shen Fan juga menikmati waktu yang manis dan damai ini. Alhasil, dia tiba-tiba bingung dengan tindakan Xia Qingswei. Sambil menatap Xia Qingswei yang terus-menerus bersembunyi dari sesuatu, dia bertanya dengan bingung. Ada apa? Kamu sepertinya sedang bersembunyi dari sesuatu. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Xia Qingswei dengan cepat mengangkat jari telunjuknya dan memberi isyarat untuk diam. Jangan bergerak, jalan saja seperti ini. Aku melihat Mei Ling di seberang jalan. Setelah mendengar ini, Shen Fan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Bukankah dia melihat Mei Ling setiap hari? Mengapa dia sama takutnya pada Mei Ling sekarang seperti dia takut pada ibunya? Jadi Shen Fan berbalik dengan bingung dan melihat ke sisi jalan yang lain. Aku bahkan menemukan bahwa Wang Xiaoming dan Mei Ling bersama. Terlebih lagi, Wang Xiaoming sedang mengendarai sepeda, sepertinya berniat untuk mengantar Mei Ling pulang. Yang membuat Shen Fan semakin bingung adalah dia merasa bahwa Mei Ling sepertinya juga melihat ini. Bahkan Mei Ling dan Xia Qingswei melakukan hal yang sama dan dengan cepat bersembunyi di belakang Wang Xiaoming. Itu benar. Tindakan Mei Ling juga membingungkan Wang Xiaoming dan dia hendak bertanya mengapa. Alhasil Mei Ling terdengar buru-buru mengarahkan Wang Xiaoming dan berkata, "Cepat-cepat berbalik dengan cepat aku melihat Xia Qingswei ayo pergi ke arah lain." Semakin Wang Xiaoming mendengarkan semakin bingung dia jadinya. Dia baik-baik saja di siang hari tetapi ketika dia melihatnya di malam hari mengapa dia bersembunyi seperti sedang menghindari wabah. Mei Ling apa yang terjadi ketika kamu melihat Xia Qingswei? Sebelum dia selesai berbicara, wajah Mei Ling tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap Wang Xiaoming dan memarahinya dengan dingin. Berhenti bicara omong kosong. Apa kau masih ingin mengantarku? Putar balik sekarang. Oke, Wang Xiaoming sama sekali tidak marah setelah mendengar ini. Dia berbalik dan membawa Mei Ling pergi dari jalan lain. Shen Fan melihat semua ini dan berdasarkan pengalamannya di kehidupan sebelumnya, dia tahu bahwa gadis-gadis seharusnya seperti ini. Kurasa mereka berdua mengatakan sesuatu satu sama lain dengan sangat percaya diri di siang hari, tetapi akhirnya saling bertentangan di hadapan pada malam hari. Jadi mereka buru-buru menghindar satu sama lain ketika bertabrakan. Gadis-gadis selalu melakukan hal-hal aneh dan mengatakan hal-hal aneh tanpa alasan yang jelas. Tidak apa-apa, kamu akan terbiasa nanti. Jadi Shen Fan tidak bertanya lebih lanjut. Kemudian keduanya melanjutkan berjalan di sepanjang rute yang sama seperti tadi malam.
Sebelum aku sadar, aku sudah tiba di gang tempatku berada tadi malam. Ketika Xia Kingsway melihat gang itu lagi, dia tidak lagi merasa takut, tetapi malah merasa sedikit antisipasi. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kuharapkan. Akibatnya, jantungku berdegup lebih kencang dan napasku menjadi sedikit tidak teratur. Dan Shen Fan secara alami juga sama. Dengan pengalaman Shen Fan, dia bisa langsung tahu bahwa gang ini pasti tempat yang bagus untuk romantika. Jadi, apakah kamu ingin mengembangkan hubungan lebih lanjut nanti? Tentu saja tidak mungkin melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim sebelum kelulusan. Keduanya berjalan perlahan ke dalam gang dengan pikiran masing-masing. Saat mereka masuk lebih dalam, antisipasi Xia Kingsway menjadi semakin kuat. Pada suatu titik, Xia Kingsway mulai sedikit gemetar. Shen Fan secara alami melihat semua ini dan berpikir bahwa karena ini adalah kasusnya, dia sebaiknya melakukan sesuatu dengan cara yang logis. Jadi, tepat ketika Shen Fan hendak berhenti dan mengatakan sesuatu kepada Xia Kingsway. Alhasil, tiba-tiba aku mendengar serangkaian suara benturan logam dengan logam di depan gang. Swish, swish, swish. Suara benturan ini terdengar sangat teratur dan sepertinya sangat cepat. Shen Fan yang berpengalaman adalah orang pertama yang mengetahui suara itu. Itu adalah seseorang yang bermain dengan pisau kupu-kupu yang juga dikenal sebagai lempar pisau. Hah, seseorang bermain dengan pisau di gang gelap ini? Apakah dia sedang dirampok? Ketika Shen Fan bertanya-tanya, Xia Kingsway juga mendengarnya dan memikirkan sesuatu juga. Pada saat yang sama, keduanya mendengar suara berbicara dengan dingin dari sudut gelap di kejauhan. Berhenti perampok. Jadi ketika Shen Fan dan Xia Kingsway sama-sama melihat ke atas dan ke depan. Ternyata memang seperti yang mereka pikirkan. Samar-samar aku melihat seorang pria mengenakan topi dan masker bersandar di tembok tinggi memainkan pisau kupu-kupu di satu tangan. Bilahnya mengkilap dan di bawah cahaya lampu jalan sesekali memancarkan sinar dingin. Tidak perlu bertanya, orang ini sudah pasti perampok sungguhan. Jadi Shen Fan dan Xia Kingsway keduanya berhenti tanpa sadar. Sebelum Xia Kingsway bisa banyak bereaksi, dia mendengar pikiran Shen Fan. Wah, betapa menariknya, aku benar-benar dirampok. Tapi sepertinya perampok ini tidak beruntung karena bertemu denganku. Bukankah ini kesempatan yang jelas bagi saya untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan wanita yang dalam kesulitan? Raungan istri hari ini aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya priamu. Pikiran batin Shen Fan langsung didengar oleh Xia Kingsway. Alhasil, Xia Kingsway yang awalnya gugup dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya langsung memusatkan perhatiannya pada Shen Fan. Fakta telah membuktikan berulang kali bahwa Shen Fan tidak pernah berbohong. Mungkinkah Shen Fan benar-benar memiliki kemampuan untuk dengan berani melawan para penjahat? Kamu baru berusia 18 tahun sekarang. Apakah kamu pernah mempelajari seni bela diri sebelumnya? Xia Kingsway menebak ini meskipun dia belum pernah melihat Shen Fan berlatih seni bela diri sebelumnya, tetapi suasana hatinya entah kenapa menjadi tenang. Pada akhirnya, sama seperti Shen Fan, mereka melihat perampok di depan mereka yang sedang bermain dengan pisau kupu-kupu dengan ekspresi tenang. Setelah Shen Fan selesai memikirkannya, dia segera membuka pusat perbelanjaan sistem. Karena dia telah melihat item seni bela diri kemarin tetapi dibutuhkan 50 poin untuk menukarkan satu jenis kungfu. Jadi saya enggan untuk menukarnya pada saat itu. Sekarang setelah saya punya poin dan bertemu dengan seorang gangster, saatnya menukarkannya dengan seni bela diri untuk membela diri. Shen Fan berpikir cepat membuka mal dan menemukan kolom seni bela diri. Akhirnya dia mengarahkan pandangannya langsung pada item bajikuan. Bajikuan adalah seni bela diri paling kuat dalam pertarungan sebenarnya. Jika kamu tidak bertindak, tidak apa-apa. Tetapi jika kamu melakukannya, itu pasti akan menjadi langkah mematikan. Tidak hanya itu, setiap gerakan bajikuan tajam dan jelas menunjukkan kejantanan pria. Jadi Shen Fan memutuskan untuk menukar dengan bajikuan. Memikirkannya, aku langsung menghabiskan 50 poin untuk menukar dengan bajikuan tingkat Grandmaster. Alhasil, dalam sekejap esensi bajikuan dijelaskan di benakku seperti lonceng besar. Tai Chi dalam literatur dapat menstabilkan alam semesta dan baji dalam seni bela diri dapat membawa kedamaian bagi dunia. Bajikuan 8 niat dalam 8 bentuk tanpa dan kekuatan dilepaskan dalam 8 arah. Gunakan pikiran Anda untuk membimbing Ki Anda dan gunakan Ki Anda untuk merangsang kekuatan Anda menggabungkan kekerasan dan kelembutan kekosongan dan kepenuhan saling melengkapi. Kekuatan itu seperti busur yang patah serangannya seperti petir guncangan lengan merobohkan langit dan hentakan kaki mengguncang 9 benua. Gerakan pertama adalah siku atas. Tidak hanya itu. Bahkan ada orang-orang emas di depannya yang mulai mendemonstrasikan gerakan mereka kepada Shen Fan satu persatu. Setiap gerakan terukir dalam benak Shen Fan. Bab 35 apakah berkembang terlalu cepat? Dalam benak Shen Fan, dia terus-menerus dan dengan cepat mempelajari rahasia bajikuan. Dalam sekejap, temperamen Shen Fan berubah dan matanya menjadi lebih dalam seperti bintang-bintang yang luas. Hanya dengan berdiri di sini saja, postur tubuh tampak lebih tegak. Meskipun Shen Fan berdiri diam, selalu ada perasaan bahwa dia tidak mungkin untuk dilihat menembus dirinya. Dan tepat pada saat ini,
Para perampok yang bersembunyi dalam kegelapan di seberang memperhatikan bahwa Shen Fan dan teman-temannya benar-benar berhenti dan mengangguk diam-diam untuk mengungkapkan kepuasan mereka. Namun dia melihatnya lagi dan merasa ada sesuatu yang aneh. Sepertinya Shen Fan dan orang lain bekerja sama terlalu baik dengannya atau sepertinya ada hal lain. Betul sekali, perampok itu tiba-tiba menyadarinya. Ternyata ekspresi Shen Fan dan pria lainnya tidak tepat berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya dalam perampokan. Dalam situasi ini, pihak lain seharusnya tampak sangat ketakutan, bahkan gemetar. Namun sekarang ketika perampok itu melihat pasangan muda di depannya, mengapa mata mereka begitu tenang? Poin pentingnya adalah mata gadis itu tidak hanya tidak takut, tetapi ketika dia melihat anak laki-laki di sebelahnya ada sorot kasih sayang. Apa artinya ini? Ini hanyalah penghinaan bagi perampok paling profesional. Para perampok itu tidak tahan. Akhirnya dia berjalan keluar dari kegelapan sambil bermain dengan pisau lempar di tangannya. Kemudian dia menatap Shen Fan dan Xia Qingsui dan menjelaskan dengan serius dengan tidak percaya. Hei teman-teman, mungkin kalian tidak mendengar saya dengan jelas tadi, saya seorang perampok. Apakah kalian mengerti apa yang saya maksud dengan perampokan? Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Shen Fan dan Xia Qingsui dengan mata penuh harap. Oh, namun, Shen Fan hanya menjawab dengan satu kata ini dengan acuh tak acuh. Tentu saja sekarang setelah saya menguasai keterampilan bajikuan, saya tidak takut perampokan bahkan jika saya bertemu dengan pembunuh atau pelaku pembakaran. Perampok itu tidak bereaksi setelah mendengar perkataan Shen Fan dan mengalihkan perhatiannya ke Xia Qingsui. Pada saat ini Xia Qingsui tidak bisa menahan diri untuk mengatakan oh setelah mendengarkan apa yang dikatakan Shen Fan. Tidak peduli apa jawaban mereka berdua, itu hanya membuat perampok itu depresi. Oh, perampok itu merentangkan tangannya dengan pisau yang melambai. Tidak, aku bilang aku merampok dan kalian berdua hanya bilang oh dan semuanya selesai dalam sekali jalan. Apa kalian berdua tahu bahwa tindakan kalian adalah penghinaan bagi industri kami? Setelah mengatakan ini, perampok itu takut Shen Fan dan yang lainnya tidak mendengar dengan jelas, jadi dia mengulanginya lagi dengan serius. Permisi, bisakah Anda serius? Saya seorang perampok, apa Anda tidak takut perampokan? Setelah mendengar ini, Shen Fan masih berdiri di sana seperti sumur dan danau kuno. Soal perampokan, dia tentu saja tidak takut. Dia bahkan mulai menghitung jarak antara dirinya dan perampok itu dan menilai gerakan mana yang akan mampu menaklukkan perampok itu dalam satu pukulan. Namun, meskipun Shen Fan sendiri tidak takut, dia tidak tahu apa yang Xia Qingsui rasakan saat ini. Jadi dia melihat Xia Qingsui. Perampok seperti Shen Fan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Xia Qingsui. Namun pada saat ini Xia Qingsui sedang memikirkan apa yang dikatakan Shen Fan barusan tentang seorang pahlawan menyelamatkan seorang wanita cantik. Pada saat yang sama, dalam benak Xia Qingsui, berbagai bayangan Shen Fan menyelamatkan gadis dalam kesulitan terlintas di benaknya. Misalnya, menjemput dan menyelamatkan sang gadis dengan gagah berani, menggendongnya dan terbang untuk menyelamatkan sang gadis dengan gagah berani, menerjang untuk menyelamatkan sang gadis dengan gagah berani, menggendongnya dan menghiburnya dengan gagah berani setelah menyelamatkannya. Singkatnya pada akhirnya berpelukan saja. Memikirkan hal ini, Xia Qingsui merasa sedikit malu meskipun dia sudah membuka hatinya kepada Shen Fan karena dia masih muda dan tidak berpengalaman. Tidak ada alasan lain, lagi pula mereka berdua baru saja berpegangan tangan di pagi hari. Pada sore hari, keduanya menjadi teman. Akibatnya mereka akan saling berpelukan di malam hari. Apakah ini terjadi terlalu cepat? Namun pikiran Xia Qingsui membuang sedikit waktu dan para perampok mulai tidak sabar. Apa yang kamu lakukan? Aku bertanya padamu, apakah kamu tak? Xia Qingsui kembali ke dunia nyata karena kata-kata perampok itu. Faktanya, Xia Qingsui sendiri tidak takut, tetapi dia merasa malu untuk tidak menjawab pertanyaan perampok itu. Jadi dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, "Oh, aku sangat takut." His perampok itu melihat ekspresi Xia Qingsui dan mendengarkan kata-katanya yang tidak tulus dan tiba-tiba merasa sakit kepala. Jika kamu takut, maka kamu takut, lalu apa arti rasa malumu itu? Namun tindakan Xia Qingsui segera membangkitkan paranoia perampok itu. Tentu saja setiap penjahat yang sudah menjadi kebiasaan memiliki obsesi yang mengerikan di hatinya. Atau mungkin Anda merasa ada sesuatu yang tidak sempurna atau Anda memiliki misofobia parah atau Anda memiliki paranoia. Singkatnya, setiap perampok memiliki penyakit di hatinya. Dan sekarang perampok ini telah terlibat dalam kegiatan kriminal semacam ini untuk waktu yang lama yang telah membuatnya mengembangkan mentalitas mengejar kesempurnaan. Jadi, melihat Xia Qingsui tidak bertindak, dia menjadi semakin cemas. Kemudian dia menggoyangkan pisau kupu-kupu di tangannya dan mengingatkan lagi. Tidak, kamu hanya bilang kamu takut dan hanya itu saja. Kamu tidak akan melakukan sesuatu. Kata-kata perampok itu segera membuat Xia Qingsui dan Shen Fan merasa bingung. Kemudian perampok itu terdengar memberi isyarat dengan tangannya sambil terus berbicara. Maksudku, kalau kamu takut, bukankah kamu ingin merasa nyaman atau semacamnya? Contohnya, kalian berdua harus bergerak lebih dekat. Ah, Xia Qingsui tampak aneh setelah mendengar apa yang dikatakan perampok itu. Xia Qingsui benar-benar tidak mengerti apa maksudnya. Kalau mau merampok, ya rampok saja. Kenapa peduli sekali dengan perilaku korban? Namun, orang di seberang pasti seorang perampok. Xia Qingsui tidak punya pilihan selain melihat Shen Fan yang kemudian mencondongkan tubuh ke arahnya. Tapi bayangan pahlawan menyelamatkan seorang wanita cantik masih ada di benakku, jadi aku tetap menundukkan kepala dengan malu-malu.
Dengan cara ini meskipun Xia Qingsui condong ke arah Shen Fan, dia tetap tidak terpaku pada Shen Fan. Hal ini membuat perampok itu menjadi gila sesaat. Namun demi kesempurnaan di hatinya, dia tetap dengan sabar mengerahkan Xia Qingsui. Sedikit lebih dekat, sedikit lebih dekat. Xia Qingsui merasa sedikit malu setelah mendengar ini. Tetap bersandar padanya, itu tidak baik kan? Jika kamu bersandar lagi, itu akan menempel padamu. Keraguan Xia Qingsui membuat perampok itu cemas sehingga dia mengayunkan pisau kupu-kupu di tangannya. Aku seorang perampok, apa kau lihat pisau di tanganku? Aku ingin kau mendekat padaku, mengerti? Akhirnya Xia Qingsui tidak punya pilihan selain menggigit bibirnya dengan ringan. Dengan wajah merah, dia perlahan mendekati Shen Fan. Tidak berhenti sampai Xia Qingsui dan Shen Fan berada dekat satu sama lain. Lihatlah Shen Fan saat ini. Dia menatap Xia Qingsui lalu para perampok di kejauhan dan benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi di sini? Awalnya ini adalah perampokan jadi bisa saja hanya perampokan tetapi mengapa rasanya gayanya tiba-tiba berubah? Saat ini perampok itu sedang mengawasi Xia Qingsui yang semakin dekat dengan Shen Fan. Aku menemukan bahwa dia tidak hanya pemalu tetapi juga sedikit terkekang. Dia sama sekali tidak terlihat takut. Ini langsung membangkitkan mentalitas pemerkosa perampok itu dan dia menggaruk-garuk kepalanya karena cemas. TSK, hanya itu, bisakah kamu lebih serius? Lanjutkan. Xia Qingsui juga bingung dengan perkataan perampok itu. Dia tidak tahu apa maksud perampok itu. Jadi dia bertanya dengan malu-malu dengan ekspresi pahit di wajahnya. Baiklah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ketika perampok itu melihat bahwa Xia Qingsui benar-benar tidak tahu, dia mulai dengan hati-hati memberikan konseling psikologis. Pikirkan tentang hal ini, ketika seorang gadis ketakutan, bukankah naluri pertamanya adalah memeluk anak laki-laki di sebelahnya? Bukankah ini reaksi paling normal bagi para gadis? Xia Qingsui ragu setelah mendengar ini. Namun Shen Fan di sebelahnya berbeda. Dia memiliki ekspresi misterius di wajahnya pada awalnya. Tapi sekarang dia melihat perampok itu dengan wajah penuh terima kasih. Ketika saya memasuki gang tadi, saya sedang berpikir apakah saya harus mengembangkan hubungan lebih jauh dengan pelukan Xia Qingsui atau semacamnya. Tapi sekarang para perampok justru ingin mengabulkan keinginannya. Ini bukan perampok, ini adalah kakak laki-laki saya. Bab 36 bahkan perampokan itu ditutupi dengan makanan anjing. Shen Fan menatap wajah perampok yang penuh terima kasih dan merasa sedikit malu untuk bersikap kejam padanya. Namun Xia Qingsui berbeda ketika dia mendengar perampok itu memintanya untuk memeluk Shen Fan, dia langsung merasa malu. Kenapa perampok ini memintaku untuk memeluk Shen Fan atas inisiatifku sendiri? Akan memalukan bahkan untuk memeluknya secara normal dan akan lebih memalukan untuk memeluk Shen Fan di depan orang luar. Baru sekarang Xia Qingsui menyadari bahwa perampok ini adalah seorang mesum. Bukan hanya saya suka merampok, saya juga suka menonton hal-hal ini. Xia Qingsui memikirkannya lagi dan merasa tertekan apa yang terjadi hari ini. Dia yakin bahwa dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memegang tangan Shen Fan, tetapi dia akhirnya tetap memegangnya. Baru saja aku berpikir aku tidak akan pernah berinisiatif untuk memeluk Shen Fan, tetapi sekarang aku memeluknya. Kok bisa aku melakukan semua hal yang tidak ingin kulakukan hari ini? Tapi pada akhirnya aku memikirkannya dan hendak berinisiatif memeluk Shen Fan dan aku merasa sedikit bersemangat tanpa alasan. Namun Xia Qingsui sekarang menghadapi masalah yang lebih penting. Bagaimana cara memeluk seseorang? Di mana Anda memeluk mereka? Kemana Anda meletakkan kepala Anda setelah berpelukan? Saya belum pernah memeluk siapapun sejak saya masih kecil. Apa yang harus saya lakukan? Untuk sesaat, Xia Qingsui berada dalam dilema. Dia hendak mengulurkan tangannya tetapi kemudian menariknya kembali. Dia mengerutkan bibirnya dengan erat dan tubuhnya tampak di luar kendali dan mulai bergetar sedikit. Shen Fan yang berdiri di samping secara alami melihat bahwa Xia Qingsui berada dalam situasi yang sulit. Dia pasti orang yang paling mengenal Xia Qingsui. Terutama ketika melihat tubuh Xia Qingsui yang sedikit gemetar, orang bisa tahu bahwa gadis kecil ini terlalu bersemangat. Namun pada pandangan pertama, Xia Qingsui tampak seperti anak kucing kecil yang malang dan tak berdaya yang membuat orang merasa kasihan padanya. Kalau begitu, inilah saatnya aku harus melindunginya. Jika aku tidak berdiri sekarang, kapan lagi? Setelah memikirkannya, Shen Fan berbalik dan menghadap Xia Qingsui. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menopang siku Xia Qingsui. Dia menatap Xia Qingsui dengan mata lembut dan berbicara dengan lembut. Qingsui, jangan takut, lihat aku. Suara magnetis ini segera membuat Xia Qingsui tanpa sadar mendongak ke arah Shen Fan. Kemudian aku menemukan bahwa di bawah lampu jalan wajah tampan itu tersenyum padaku. Dan mata Shen Fan sedalam galaksi yang luas. Xia Qingsui merasa jika dia menonton lebih lama lagi dia akan tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri. Terutama tangan besar yang lembut itu, Xia Qingsui bisa merasakan kehangatan mereka melalui pakaiannya. Tiba-tiba Xia Qingsui merasa hangat di hatinya. Rasanya semua yang ada di sekitarku menghilang. Sekarang hanya ada aku dan Shen Fan yang saling memandang, mengambang di langit berbintang yang mempesona. Ini adalah rasa aman yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Pada saat ini Xia Qingsui jatuh cinta. Perlahan Xia Qingsui tanpa sadar mengikuti arahan Shen Fan dan bersandar ke arah Shen Fan. Keduanya hanya saling menatap merasa bahwa momen ini seperti sehari setahun atau bahkan seumur hidup.
Akhirnya Xia Qingsui tersenyum manis. Dan hal yang sama berlaku untuk Shen Fan. Ketika Xia Qingsui menatapnya di bawah cahaya yang dipadu dengan wajahnya yang memerah, Shen Fan menyadari bahwa Xia Qingsui bahkan lebih cantik dari yang dia bayangkan. Terutama setiap tatapan yang diberikan Xia Qingsui kepadanya seperti tarian anggun yang sangat menarik perhatiannya. Bahkan udaranya terasa manis saat ini. Jadi Shen Fan tidak bisa menahan diri untuk menggunakan tangan besarnya untuk perlahan menarik Xia Qingsui ke arahnya. Dia membuka lengannya sedikit demi sedikit dan memeluk Xia Qingsui. Keduanya hanya saling menatap dan kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya melonjak ke dalam hati mereka. Momen ini terasa seperti sehari setahun seumur hidup. Akhirnya Shen Fan juga tersenyum manis. Hei TSK, aku sedang bicara pada kalian berdua. Perampok yang berdiri di dekatnya tidak tahan lagi dengan adegan memamerkan kasih sayang mereka ini. Jadi dia berbicara dengan tegas untuk menghentikan adegan mengharukan ini. Bukan, maksudku apa kalian berdua melupakanku? Apa kalian sudah lupa tentang perampokan itu? Perampok itu sedang sangat depresi saat ini. Dia keluar untuk merampok karena tidak punya pacar. Tapi sekarang bahkan perampokan pun disambut dengan makanan anjing. Bagaimana aku harus hidup? Setelah perampok itu mengatakan ini, Xia Qingsui sadar dan dengan cepat melepaskan diri dari pelukan Shen Fan. Dia mundur selangkah tetapi tidak lagi berani menatap Shen Fan. Shen Fan juga kembali sadar tetapi sekarang setelah tujuannya tercapai, dia berbalik dan mulai menghadapi perampok itu secara formal. Saat itu perampok tersebut merasa ada sesuatu yang tidak beres. Teman baik, aku datang ke sini untuk merampok tapi aku tidak menyangka akan membantu kalian berdua. Apa kau tahu betapa sakitnya aku saat kalian bermesraan seperti ini? Akhirnya perampok itu menjadi semakin marah saat dia berbicara dan bahkan sejak saat itu hatinya mulai berubah menjadi binatang buas. Kemudian dia menunjuk ke arah Shen Fan mengangkat pisau di tangannya dan berkata dengan garang. Tinggalkan uang dan gadis kecil ini untukku dan kemudian pergi dari sini. Baru sekarang ketika perampok itu mengucapkan kata-kata mengancam ini, Shen Fan dan yang lainnya menyadari bahwa ini adalah perampok sungguhan. Namun ketika Shen Fan mendengar bahwa para perampok ingin menahan Xia Qingsui, wajahnya yang semula tenang tiba-tiba menjadi dingin. Bahkan ada sedikit niat membunuh di matanya. Tidak hanya itu, bahkan udara di sekitar mereka menjadi sangat dingin. Shen Fan awalnya berpikir bahwa perampok ini cukup menarik. Dia membantunya dan Xia Qingsui untuk bersama dan dia berterima kasih padanya di dalam hatinya. Aku bahkan berpikir untuk membiarkannya pergi barusan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa perampok itu akan memiliki niat jahat terhadap wanitanya. Siapapun yang berani menyentuh wanitanya harus menanggung akibat yang paling kejam. Memikirkan hal ini, Shen Fan tidak lagi memiliki simpati. Saat itu perampok itu juga merasa bahwa udara di sekitarnya terasa semakin dingin dan dingin. Aku bahkan sampai tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling selama 4 minggu tetapi ternyata tidak ada siapapun di sana. Namun para perampok selalu merasa tidak nyaman sehingga mereka ingin menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan melarikan diri. Jadi perampok itu mengayunkan pisau di tangannya lagi membuat bunga pisau dan memarahi Shen Fan dengan suara garang. Cepat kau mau mati ya? Shen Fan juga ingin mengakhiri pertarungan dengan cepat, tetapi para perampok terlalu berhati-hati dan terlalu jauh darinya. Jadi dia punya ide, nadanya mulai melembut. Dia mengeluarkan 10.000 yuan dari sakunya dan mengguncangnya di tangannya. Oke, aku masih punya lebih dari 10.000 di tanganku kalau kamu mau datang dan ambil. Ketika Shen Fan memegang segenggam uang kertas di tangannya, mata perampok itu tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Aku bisa langsung tahu bahwa aku bertemu generasi kedua yang kaya hari ini. Itu 10.000 jelas bukan jumlah yang kecil. Didorong oleh keserakahan, para perampok memperingatkan Shen Fan terlebih dahulu. Oke, kalau begitu jangan bergerak. Aku punya pisau di tanganku. Jika kamu berani bergerak, aku akan membunuh. Sambil berbicara, perampok itu tidak lupa memainkan pisau di tangannya dan kemudian dia mendekati Shen Fan dengan hati-hati sedikit demi sedikit. Akhirnya perampok itu secara bertahap mempersempit jarak antara dia dan Shen Fan menjadi 2 meter. Ketika perampok itu melihat bahwa mereka cukup dekat, dia mengulurkan tangan kirinya untuk meraih Shen Fan. Saat ini, Shen Fan selalu mengawasi jarak antara dirinya dan para perampok. Ketika diketahui bahwa para perampok baru saja mencapai jarak serang, Shen Fan yang awalnya memiliki ekspresi tenang tiba-tiba memiliki cahaya keemasan yang berkedip dari matanya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba melompat dan bergumam dalam hatinya. Baji, si Kuding Sin. Detik berikutnya sosok Shen Fan langsung menghilang dari tempat itu. Pada saat yang sama dia menekuk sikunya dan memukul perampok tepat di jantung. Di mata para perampok, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Shen Fan Ren telah pergi. Ketika perampok menyadari apa yang sedang terjadi dan merasakan ada sesuatu yang salah, dia hanya mengeluarkan teriakan kaget. Detik berikutnya. Bab 37, mari kita kubur dia. Detik berikutnya. Ketiga-tiganya mendengar suara gedebuk teredam pada saat melihat perampok itu lagi, dia sudah terpental oleh Shen Fan. Serangan Shen Fan sangat kuat dan cepat sehingga perampok itu terpental ke samping menabrak dinding dan berguling beberapa kali. Kemudian dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk dan pingsan. Perampok malang itu bahkan tidak melihat bagaimana dia diserang sampai dia pingsan. Namun ketika Shen Fan menyerang perampok itu, dia mendengar serangkaian suara tulang patah.
Dilihat dari pengalaman para ahli bela diri, semua tulang rusuk perampok itu remuk pada saat ini. Bahkan 5 organ dalamnya pun hancur. Dengan kata lain, nyawa perampok itu sekarang dalam bahaya. Selain dari apapun, bahkan jika dia diselamatkan, dia pasti tidak akan bisa melakukan pekerjaan fisik seperti perampokan di masa depan. Melihat Xia Qingswei saat ini, dia sudah mengulurkan tangan kecilnya menutupi mulutnya dan terkejut di tempat. Baru saja ketika saya mendengar perampok itu mengatakan bahwa dia akan meninggalkan saya juga, saya langsung marah. Meskipun dia adalah seorang gadis yang rapuh, dia masih memiliki amarah. Jadi dia menatap perampok itu dengan dingin tetapi gelap dan perampok itu sama sekali tidak menganggapnya serius. Pada saat yang sama, Xia Qingswei melihat Shen Fan mengeluarkan 10.000 yuan untuk memancing para perampok dan segera tahu apa maksud Shen Fan. Shen Fan pasti menunggu sampai perampok itu mendekat sebelum menaklukkannya. Meskipun Xia Qingswei tahu bahwa Shen Fan mahir dalam seni bela diri, dia masih khawatir tentangnya pada saat genting ini. Bahkan sekarang Xia Qingswei sedang memikirkan saat ketika Shen Fan tiba-tiba akan menyerang dan bertarung dengan kedua perampok itu dalam pertempuran sengit. Temukan batu untuk Jadi mulai sekarang, Xia Qingswei mencoba untuk tetap tenang dan menunggu kesempatan. Namun, apa yang tidak dia duga adalah ketika dia melihat sosok Shen Fan melintas di depan matanya. Perampok itu terbang ke samping dan tidak hanya terbang keluar, dia bahkan berguling di dinding beberapa kali. Operasi-operasi yang berlawanan dengan intuisi ini segera mengejutkan Xia Qingswei. Alhasil, saya sangat terkejut hingga berada di titik ini sekarang. Xia Qingswei menatap dengan mata terbelalak, menutupi mulutnya dengan tangan kecilnya, dan memandang Shen Fan dengan tidak percaya. Shen Fan juga takut perilakunya akan menakuti Xia Qingswei, jadi dia mendekat dan mulai menghiburnya. Tidak apa-apa, kita aman sekarang. Tapi perampok itu sendiri agak berbahaya. Mulut Xia Qingswei berkedut setelah mendengar ini. Tentu saja dia tahu, dia sudah dipukuli sampai mati. Aneh jika dia tidak berbahaya. Sekarang Xia Qingswei akhirnya percaya bahwa Shen Fan tahu seni bela diri dan sangat ahli dalam hal itu. Shen Fan tidak pernah berbohong pada dirinya sendiri tentang apa yang ada di dalam hatinya. Namun Xia Qingswei masih bertanya dengan khawatir. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia tidak akan mati kan? Haruskah kita memanggil polisi? Ketika Xia Qingswei mengatakan ini, dia tiba-tiba membuat keputusan di dalam hatinya dan berbicara dengan cepat. Kenapa kita tidak menguburnya sekarang, selagi tidak ada orang di sekitar? Shen Fan yang baru saja akan mendekati Xia Qingswei menggerakkan mulutnya setelah mendengar ini. Ya ampun, aku tidak pernah tahu bahwa gadis kecil yang rapuh ini memiliki iblis kecil yang tersembunyi di dalam hatinya. Shen Fan tidak menjawab secara langsung tetapi dengan lembut melingkarkan lengannya di bahu Xia Qingswei dan berjalan mengitari perampok yang terbaring tak bergerak di tanah. Dia langsung pergi ke pintu belakang kompleks dan berbicara dengan lembut. Jangan khawatir, aku tahu batasanku dan para perampok akan baik-baik saja. Pulanglah sekarang dan serahkan sisanya padaku. Jika terjadi sesuatu, kamu selalu bisa datang kepadaku dan kita akan bekerja sama untuk menemukan solusinya. Xia Qingswei percaya pada Shen Fan tetapi masih ada sedikit keengganan di matanya. Akhirnya, di bawah desakan Shen Fan yang berulang-ulang, Xia Qingswei pulang sambil menoleh ke belakang setiap langkah. Ketika Shen Fan melihat punggung Xia Qingswei, dia tidak hanya merasa hangat tetapi juga lega. Setelah kejadian ini, dia pasti menyadari bahwa Xia Qingswei bukanlah seseorang yang akan menghindar dari tanggung jawab ketika sesuatu terjadi. Setelah itu, Shen Fan berbalik dan berjalan kembali ke perampok itu. Dia melihatnya sekilas terlebih dahulu, lalu berjalan keluar gang. Shen Fan tidak pergi jauh tetapi menghentikan seseorang dengan telepon seluler dan menelepon polisi. Tentu saja Anda harus menelepon polisi untuk hal semacam ini, tetapi apa yang Anda katakan ketika polisi tiba terserah Anda. Polisi tiba segera setelah melihat Shen Fan di pintu masuk gang. Mereka masuk ke gang bersama Shen Fan. Ketika kedua polisi itu melihat penampilan perampok tersebut, mereka sangat gembira. Bagus, ini adalah penjahat kambuhan yang selama ini kami cari. Saya tidak menyangka akan menemukannya di sini. Salah satu petugas polisi datang ke Shen Fan dengan gembira, mengeluarkan buku catatannya, dan bertanya. Anak muda, apa yang terjadi? Ceritakan pada... Kemudian Shen Fan menceritakan kepada petugas polisi kisah yang telah dia siapkan sebelumnya. Poin utamanya adalah setelah dia mengantar teman-teman sekelasnya kembali, dia melewati gang dan menemukan bahwa perampok itu telah jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Ketika Shen Fan mengatakan ini, dia sudah mempertimbangkan semuanya. Karena Shen Fan menyimpulkan bahwa tidak peduli bagaimana penyelidikan dilakukan, dia tidak akan dicurigai. Luka-luka pada perampok itu pasti serius, apalagi seorang anak berusia 18 tahun seperti dirinya. Bahkan orang dewasa pun tidak bisa melakukan ini. Jadi dari awal hingga akhir narasinya, Shen Fan bertingkah seperti seharusnya seorang anak 18 tahun. Dia sedikit tidak nyambung dari waktu ke waktu dan sangat ketakutan hingga dia menelan ludah sesekali. Kedua petugas polisi itu mengerutkan kening setelah mendengar ini dan kemudian salah satu dari mereka memeriksa luka perampok itu. Pukulan ke jantungnya seolah disebabkan oleh pukulan cepat dengan benda tumpul. Tepatnya bukan karena dia dipukul oleh benda tumpul, tetapi benda tumpul itulah yang mengenainya. Petugas lainnya memikirkannya dan melihat lagi 4 minggu. Mungkinkah itu mobil? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada mobil di tempat sesempit itu?
Setelah diskusi, awalnya ditentukan bahwa perampok itu terluka di tempat lain dan melarikan diri ke sini. Jadi Sen Fan tidak dipersulit dan masalahnya cepat selesai. Tentu saja yang paling penting adalah perampok ini adalah penjahat gelandangan paling terkenal di kota ini. Telah terjadi beberapa kasus perampokan dan menyebabkan luka-luka pada wanita. Jadi, cedera seperti ini hari ini adalah yang pantas aku dapatkan. Badai baru saja berlalu. Sen Fan bersiul, naik bas, dan dengan santai pulang ke rumah. Lihat Xia Qingswei lagi saat dia kembali ke rumah. Ibunya, Liu Wenhui, berbicara padanya tetapi dia sepertinya tidak mendengar. Dia makan sesuap makanan dan langsung pergi ke kamarnya. Sebenarnya, akan menjadi kebohongan jika mengatakan bahwa Xia Qingswei tidak khawatir tentang Sen Fan. Bahkan sekarang, dia masih bertanya-tanya apakah perampok itu sudah mati atau belum dan apa yang akan Sen Fan lakukan padanya. Bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Namun sekuat apapun Xia Qingswei di dalam, dia dengan cepat menjadi tenang dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi garang lagi. Jangan takut, jika kita ketahuan, yang terburuk yang bisa terjadi adalah Sen Fan dan aku akan berdiri bersama. Setelah memikirkannya, adegan Sen Fan dan aku berpelukan barusan tiba-tiba muncul di benakku. Tiba-tiba senyum bahagia muncul di wajahnya. Namun mungkin karena saya merasa malu karena ada orang luar di sekitar saya hampir lupa perasaan barusan. Jadi Xia Qingswei berusaha keras untuk mengingat dan tidak bisa menahan diri untuk mencium pakaiannya. Sepertinya ketika dia memeluknya, aroma Sen Fan sudah ada di pakaiannya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xia Qingswei menutup matanya dengan gembira dan jatuh telungkup di tempat tidur. Kemudian dia menggulung selimut dan memeluknya. Namun pada saat ini, Xia Qingswei tiba-tiba mendengar ibunya, Liu Wenhui, mengetuk pintu. Bab 38 Xia Qingswei memuji Sen Fan dan ibunya tercengang. Xia Qingswei sedang memeluk selimut menikmati perasaannya ketika dia tiba-tiba mendengar ibunya, Liu Wenhui, mengetuk pintunya. Ding dang dang. Xiao Sui, aku masuk. Tunggu sebentar. Xia Qingswei sangat ketakutan hingga dia segera menyingkirkan selimutnya. Kemudian dia duduk tegak dan berbicara. Masuk, Bu. Liu Wenhui lalu membuka pintu dan menghampiri Xia Qingswei dengan senyum dan ekspresi khawatir di wajahnya. Aku sedang berbicara denganmu tadi, kenapa kau mengabaikanku? Xia Qingswei terkejut ketika mendengar ini dan teringat bahwa sepertinya ibunya memang berbicara dengannya barusan. Tapi dari awal sampai sekarang yang bisa kupikirkan hanyalah insiden perampokan itu. Setelah itu Xia Qingswei menenangkan diri dan terkekeh. Ibu, jika ada yang ingin ibu katakan, katakan saja padaku. Ketika Liu Wenhui melihat bahwa putrinya telah menurunkan kewaspadaannya terhadapnya, matanya berputar dan dia mulai berpikir tentang bagaimana mengatakan ini. Faktanya, Liu Wenhui datang menemui Xia Qingswei tanpa alasan lain. Karena sepanjang hari Liu Wenhui bertanya-tanya apakah Xia Qingswei sedang jatuh cinta. Jadi pada malam hari untuk memastikan idenya, dia bersembunyi di balkon untuk melihat apakah putrinya akan kembali dengan anak laki-laki itu. Alhasil, ketika saya melihat, saya menemukan bahwa Xia Qingswei sebenarnya diantar kembali oleh pemuda itu lagi. Sampai sekarang Liu Wenhui yakin bahwa meskipun putrinya dan putrinya tidak berkencan, mereka pasti berkembang ke arah itu. Namun untuk menghindari kesalahpahaman, saya memutuskan untuk menguji putri saya lagi. Xiao Sui, siapa yang mengantarmu kembali barusan? Saat ini Xia Qingswei masih bermain dengan bantal, tetapi ketika dia mendengar ibunya, Liu Wenhui, bertanya seperti ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Aku menduga ibuku, Liu Wenhui, pasti sedang mengawasiku dari balkon lagi. Xia Qingswei menyadarinya dan sangat kesal hingga ingin menamparkan dirinya sendiri. Bagaimana bisa aku melupakan tentang ini? Jadi dia berpura-pura tenang cemberut dan berkata dengan acuh tak acuh. Oh, maksudmu dia, yang dari kemarin, Sen Fan, teman sekelas kita? Ini Sen Fan dari kelasmu lagi. Liu Wenhui sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu dan terus berbicara secara tidak langsung. Kalau begitu, kamu punya hubungan yang baik dengan Sen Fan, teman sekelasmu. Dia mengantarmu pulang setiap hari. Xia Qingswei yang selalu sangat waspada tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah setelah mendengar ini. Kemudian dia duduk tegak dan mengoreksinya dengan percaya diri. Bu, jangan terlalu dipikirkan. Tidak ada apa-apa di antara kami. Bahkan, dia bukan hanya teman sekelas saya, tetapi kami juga duduk di meja yang sama. Lalu, ketika kami latihan kor hari ini, kami masih berdua yang memimpin nyanyian di depan. Namun ketika Xia Qingswei menjelaskan ini, dia tiba-tiba berhenti berbicara. Dia merasa bahwa semakin dia menjelaskan, semakin salah kedengarannya. Liu Wenhui juga sama. Ketika dia mendengar putrinya mengatakan ini, dia langsung memahaminya. Wah, sekarang mereka berdua bersama hampir setiap hari dan tidak terpisahkan. Akan aneh jika mereka tidak mengembangkan perasaan satu sama lain. Tapi putriku sudah dewasa jadi masalah ini perlu ditangani dengan damai. Jadi Liu Wenhui mengubah pernyataannya. Ibu tidak bermaksud apa-apa lagi, aku hanya khawatir kalian akan bersama dan ketinggalan pelajaran. Setelah mendengar ini, Xia Qingswei berbicara dengan lebih benar lagi. Aku dan Sen Fan tidak berpacaran, kami berteman. Dan ibu, biar ku beritahu, jangan terkecoh dengan fakta bahwa Sen Fan adalah yang terakhir di kelas dalam hal kinerja akademik. Sebenarnya saya menemukan bahwa dia adalah siswa yang baik, tetapi dia selalu menyembunyikan kemampuannya.
Oh, apa kau yakin? Liu Wenhui memang terkejut mendengar ini. Aku sama sekali tidak salah tentang ini sejak kita pindah dan mulai duduk di meja yang sama, aku yang menguping aku melihatnya secara diam-diam. Apalagi dalam matematika, dia bisa memecahkan semua soal yang tidak bisa dipecahkan oleh seluruh kelas. Dan pelafalan bahasa Inggrisnya sangat akurat, seperti dia berasal dari luar negeri. Saat ini Xia Qingswei menjadi semakin bahagia saat dia berbicara dan menjadi semakin bersemangat. Bahkan memikirkan tentang keajaiban yang Shen Fan ciptakan dalam 2 hari terakhir, matanya mulai berbinar. Juga, saat kami latihan hari ini, dia memainkan sebuah pièce de la fortepiano. Dia dipuji oleh guru musiknya dan bahkan didorong untuk mendaftar ke sekolah tinggi musik. Juga dia bisa melompat sangat tinggi saat bermain basket. Apa kamu tahu Space Jam? Juga saya telah menemukan semua kekuatan tersembunyinya. Dia sangat hebat sehingga tak terkalahkan. Setelah mengatakan ini, Xia Qingswei memberinya tatapan kagum. Namun Liu Wenhui di sebelahnya tercengang. Orang baik, hanya orang baik. Jika seseorang mengatakan bahwa kedua putrinya hanyalah teman, Liu Wenhui tidak akan pernah mempercayainya. Namun Liu Wenhui merasa sangat bingung bahwa putrinya benar-benar memuji Shen Fan setinggi itu. Apakah dia benar-benar buta sesaat atau apakah Shen Fan benar-benar sehebat itu? Tiba-tiba Liu Wenhui punya ide. Yaitu mencari cara untuk mengamati dengan cermat seperti apa pemuda Shen Fan itu. Setelah mengatakan itu, Liu Wenhui hampir mengetahui semua informasi yang ingin dia ketahui. Oleh karena itu, tidak perlu mendengarkan putriku memuji Shen Fan sepanjang waktu. Jadi setelah mengatakan beberapa kata lagi, dia meninggalkan kamar tidur Xia Qingswei. Setelah keluar, Liu Wenhui menghela napas. Akibatnya dia terlihat oleh Xia Xiong yang baru saja memasuki rumah. Xia Xiong ayah Xia Qingswei memulai sebagai kontraktor kecil dan sekarang memiliki perusahaan grosir bahan bangunan kecil. Xia Xiong adalah orang yang sangat proaktif yang bekerja dengan sangat lancar. Bahkan dalam banyak kasus, dia memiliki batasan yang sangat rendah ketika melakukan sesuatu. Tetapi dia memiliki batasan yang sangat tinggi hanya ketika menyangkut putri cantiknya. Pertama-tama, poin pertama adalah bahwa berkencan tidak diperbolehkan. Jadi ketika Xia Xiong baru saja masuk dan melihat Liu Wenhui keluar dari kamar putrinya sambil menghela napas, dia langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia bergegas maju dan bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa kamu menghela napas? Apakah putri kita berkencan dengan seseorang?" Liu Wenhui terdiam ketika Xia Xiong menanyakan hal ini padanya. Xia Xiong hampir secara patologis berhati-hati, jadi dia terdiam. Namun, Xia Xiong tidak boleh tahu tentang hubungan antara Xia Qingswei dan Shen Fan. Jika tidak, semuanya akan lepas kendali bahkan sebelum dimulai. Jadi Liu Wenhui dengan cepat menyangkalnya. Bagaimana mungkin? Jangan terlalu dipikirkan. Jangan khawatir, putriku tidak akan punya pacar. Hah, bagus, bagus. Xia Xiong merasa lega setelah mendengar ini. Dia tidak lupa mengelus dadanya dengan tangannya. Sebenarnya aku tidak takut pada apapun kecuali putriku punya pacar. Jujur saja, kadang aku memimpikannya berkencan dan itu membuatku terbangun ketakutan. Setelah mendengar ini, mulut Liu Wenhui berkedut. Wah, ayah dan anak ini sama-sama lebih aneh dari yang lain. Setelah itu, Liu Wenhui dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Dan masalah ini selesai untuk Xia Xiong. Xia Qingswei masih memeluk selimut di kamar tidur mencium aroma wangi yang tertinggal di pakaiannya sambil menikmati kenangan itu dengan gembira. Saat ini Shen Fan sudah tiba di rumah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung kembali ke kamar tidur dan mulai mengingat semua yang terjadi di gang. Memikirkan momen manis itu, Shen Fan tidak bisa menahan senyum seperti bibi-bibi. Aku bahkan merasa aroma Xia Qingswei masih ada di pakaianku. Jadi aku tidak bisa menahan diri untuk mengambil pakaian itu dan mencium. Benar saja baunya seperti istriku Xiao Sui. Setelah itu, Shen Fan berdiri di tempat tidur dan menikmati momen itu sejenak. Kemudian dia berdiri membuka sistem dan mulai bekerja. Bab 39 aroma yang tertinggal di pakaian. Shen Fan duduk dari tempat tidur dan secara resmi membuka antarmukamal di sistem. Temukan secara akurat kolom untuk perangkat lunak perdagangan saham. Selanjutnya dia menghabiskan 200 poin tanpa ragu dan menebusnya secara langsung. Sekarang perangkat lunak perdagangan saham sudah tersedia dan yang tersisa hanyalah memasangnya di komputer. Shen Fan memikirkannya dan menyadari bahwa dia memang memiliki komputer di rumah tetapi itu hanya pajangan sebelumnya. Karena tidak ada orang lain selain aku yang akan menggunakan. Dan sekarang saya di sekolah menengah atas jadi orang tua saya sudah menjelaskan bahwa saya tidak diizinkan bermain game di komputer kecuali sesekali memeriksa materi pelajaran. Namun setelah memasang perangkat lunak perdagangan saham ini, saya tidak lagi khawatir tentang apa yang dikatakan orang tua saya. Harus dinyatakan dengan jelas dalam catatan perangkat lunak bahwa perangkat lunak ini adalah perangkat lunak super cerdas dan dapat di-host. Shen Fan memantapkan hatinya dan berdiri lalu kembali ke ruang tamu. Kemudian dia dengan cekatan menyalakan komputer dan mulai memerintah sistem. Sistem, saya ingin memasang perangkat lunak. Sesaat kemudian Shen Fan melihat sebuah ikon kecil tiba-tiba muncul di desktop komputer. Ikon kecil ini terlihat sangat biasa. Jika Anda tidak membaca pinyin dengan cermat, Anda tidak akan tahu perangkat lunak apa itu. Shen Fan tampak sangat puas, lalu mengklik perangkat lunak tersebut dan sebuah kotak dialog sistem muncul.
Kotak dialog sistem ini juga sangat sederhana, hanya jendela hitam biasa. Saat Shen Fan sedang mempelajari deretan karakter Mandarin, tiba-tiba muncul di jendela hitam. Tuan, selamat datang untuk menggunakan perangkat lunak perdagangan saham super cerdas nomor 001. Perangkat lunak ini sepenuhnya cerdas dan dapat dioperasikan serta dipahami hanya dengan memasukkan perintah sederhana. Jadi pertanyaan apa yang ingin diketahui oleh Master sekarang? Anda dapat mengetiknya untuk memberitahu saya. Shen Fan memikirkannya dan memutuskan bahwa karena itu sangat pintar, tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Dia hanya memberitahu perangkat lunak semua yang dia tahu tentang titik waktu ketika pasar saham domestik dan internasional akan bergejolak di masa depan. Setelah perangkat lunak mengetahuinya, butuh waktu sekitar 3 detik dan kemudian terus membalas. Titik waktu yang diposting oleh pemilik telah disimpan. Di masa mendatang, perangkat lunak ini dapat menciptakan nilai terbesar bagi pemilik berdasarkan waktu yang diberikan oleh pemilik. Setelah membacanya, Shen Fan mengangguk puas dan mengetik beberapa baris lagi. Oke, sekarang saya ingin melihat antarmuka perdagangan. BIP menghubungkan master ke jendela pertukaran domestik dan internasional. Setelah beberapa saat, antarmuka perdagangan yang sangat sederhana tiba-tiba muncul di layar hitam. BIP selama master memasukkan nama akun dan mengisi ulang dana sekarang, itu akan sepenuhnya diserahkan kepada saya. Setelah membaca ini, Shen Fan akhirnya mengerti. Sepertinya apapun yang terjadi, dia harus pergi ke perusahaan sekuritas untuk membuka akun dan mengikat kartu banknya untuk mengisi ulang akun tersebut. Jadi Shen Fan memikirkannya dan menyadari bahwa dia memiliki dana sekarang. Itu adalah 10.000 yuan yang diberikan oleh generasi kedua kaya, Zhang Hao, kepadanya pada siang hari. Selanjutnya, yang perlu Anda lakukan adalah pergi ke perusahaan sekuritas dan membuka akun. Mengenai pembukaan rekening, Shen Fan sangat familiar dengan hal itu. Lagi pula, saya mulai berdagang saham di kehidupan saya sebelumnya. Akhirnya Shen Fan memutuskan untuk menggunakan waktu makan siangnya besok untuk pergi ke perusahaan sekuritas untuk membuka rekening dan mengikat kartu banknya untuk mengisi ulang. Namun, mungkin butuh sedikit lebih lama, jadi izin dari guru musik selama latihan pagi. Saya memperkirakan bahwa semuanya bisa diselesaikan sebelum jam 3 sore. Setelah Shen Fan mengambil keputusan, dia menepuk pahanya dan memutuskan hal itu. Jadi, saya menyuruh perangkat lunak untuk menunggu kabar dari saya besok. Keesokan paginya, Shen Fan tetap bangun pagi. Setelah mencuci diri dan berganti seragam sekolah, aku bersiap untuk keluar. Ibu Yang Suhua menelepon Shen Fan secara langsung. Nak, kenapa kamu pergi sepagi ini lagi? Bukankah kita sedang latihan beberapa hari terakhir ini? Setelah Shen Fan dihentikan oleh ibunya, Yang Suhua, dia berbalik dan menatapnya dengan sedikit kebanggaan di wajahnya. Bu, mulai sekarang, aku mungkin akan pergi makan dengan teman-teman sekelas setiap pagi. Ketika ibunya, Yang Suhua, melihat mata Shen Fan, dia seolah mengerti sesuatu. Matanya berbinar dan dia bertanya dengan cepat. Makan di luar dengan teman sekelas laki-laki atau perempuan? Namun, Shen Fan hanya menatap Yang Suhua dengan bangga lagi dan pergi keluar. Sekarang Yang Suhua benar-benar mengerti jika dia menebak dengan benar, putranya seharusnya sedang menjalin hubungan. Hatiku tiba-tiba dipenuhi dengan sukacita. Alasannya adalah karena dia tahu betul berapa nilai ujian putranya. Itu benar-benar mengerikan dan aku bahkan tidak pernah bermimpi untuk masuk universitas. Tapi dengan cara ini mungkin aku bisa membawa pacarku pulang setelah lulus. Kecewa di medan perang tapi sukses dalam cinta ini juga hal yang baik untuk putranya. Wah, aku tidak menyangka putraku memiliki kemampuan ini. Saat Yang Suhua berbicara, dia menutup hidungnya dengan gembira dan hendak membuka pintu kamar Shen Fan. Tidak mungkin Yang Suhua masih ingat dengan jelas apa yang terjadi kemarin pagi. Tapi sekarang tidak apa-apa, tidak ada lagi bau menjijikkan di rumah. Dan Shen Fan saat ini. Setelah keluar, dia langsung berlari ke toko sarapan Tuan Gendut dan menunggu Xia Kingswei untuk sarapan bersama. Lihat lagi Xia Kingswei. Dia bangun pagi sekitar jam 5 seperti kemarin pagi. Dia hanya menatap ke sana dengan mata terbuka lebar sambil memeluk selimut dan memikirkan hal-hal acak. Terutama tadi malam ketika Shen Fan Yong melawan perampok, aku tidak tahu apa yang terjadi sesudahnya. Aku akan pergi ke toko sarapan nanti. Jika dia ada di sana, maka semuanya baik-baik saja. Saat itu jam 6 pagi. Xia Kingswei bangun dengan gembira dan mulai mencuci muka. Ibunya, Liu Wenhui, menyiapkan seragam sekolah yang baru dicuci untuknya pagi-pagi sekali. Xiao Sui, jangan lupa ganti dengan pakaianmu yang baru dicuci nanti. Setelah Xia Kingswei selesai mencuci muka, dia keluar dan melihat pakaian baru itu. Karena tidak bisa melepaskannya, dia mengambil setelan yang dia kenakan tadi malam, melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada siapapun di sekitar, dan dengan hati-hati mendekatkannya ke hidung dan menciumnya. Xia Kingswei selalu merasa bahwa aroma Shen Fan yang tertinggal di pakaiannya kemarin belum pudar. Saya sedikit enggan mencucinya seperti ini, jadi saya menyisihkan pakaian yang baru dicuci. Akibatnya tindakan ini dilihat oleh Liu Wenhui yang sedang berjalan mendekat. Ada apa? Mengapa kamu tidak memakai setelan yang baru dicuci itu? Ketika Xia Kingswei melihat bahwa dia ketahuan, dia dengan cepat membuat alasan.
Oh hei, aku merasa setelan ini belum kotor, aku bisa memakainya 2 hari lagi. Setelah mendengar ini, Liu Wenhui memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Biasanya saya akan mengeluh bahwa pakaian saya kotor dan bau setelah memakainya selama 2 hari. Apa yang terjadi hari ini? Saya sudah memakai gaun ini selama 3 hari dan putri saya bilang bisa dipakai 2 hari lagi. Meskipun Liu Wenhui tidak tahu apa maksud Xia Qingsui, dia samar-samar bisa merasakan bahwa ini pasti terkait dengan teman semejanya, Shen Fan. Namun Liu Wenhui tidak menanggapinya dengan serius. Sebaliknya, dia ingin melihat lebih dekat teman semeja putrinya, Shen Fan. Saat Liu Wenhui sedang memikirkannya, dia melihat Xia Qingsui sudah mengenakan seragam sekolahnya dan berbalik, lalu bergegas keluar pintu. Liu Wenhui bereaksi dan dengan cepat memanggil Xia Qingsui. Apa yang kamu lakukan? Melewatkan sarapan lagi? Namun, Xia Qingsui telah menghilang. Liu Wenhui tidak perlu bertanya, dia bisa menebak bahwa Xia Qingsui pasti sudah sarapan dengan teman semejanya, Shen Fan. Lalu saya berpikir dengan cermat kemana saat dia memikirkannya, Liu Wenhui tiba-tiba menyadari bahwa mungkin dia pergi ke toko sarapan Fat Chef di gang. Semakin Liu Wenhui memikirkannya, semakin mungkin tampaknya karena sangat dekat dengan rumahnya, dia sebaiknya pergi keluar dan melihat siapa Shen Fan itu. Jadi Liu Wenhui mengenakan pakaian dan topi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian dia memakai masker dan kacamatanya dan diam-diam menyelinap keluar pintu. Bab 40 semalam apa yang terjadi di antara kita? Setelah Liu Wenhui melihat Xia Qingsui keluar, dia juga diam-diam mengikutinya keluar. Terlebih lagi, Liu Wenhui juga menduga bahwa Xia Qingsui sedang berjalan di gang. Jadi Liu Wenhui tidak ingin putrinya menemukannya. Dia memilih untuk melewati gerbang utama komunitas dan mengambil jalan memutar ke toko sarapan untuk melihat-lihat. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Liu Wenhui tidak gugup. Kadang-kadang Liu Wenhui benar-benar berharap putrinya dan dia bertemu di toko sarapan itu. Dengan begitu dia bisa melihat lebih dekat Shen Fan, seperti apa sebenarnya dia. Kadang-kadang dia tidak ingin anak perempuannya makan di toko sarapan itu atau lebih tepatnya Xia Qingsui tidak makan. Setidaknya aku sudah melepaskan aritmatika mentalku. Liu Wenhui berjalan keluar dari gerbang utama kompleks perumahan, menyesuaikan kacamata hitamnya, menutupi wajahnya lebih rapat dengan masker, dan dengan hati-hati mendekati toko sarapan Tuan Gemuk. Shen Fan sudah berlari ke toko sarapan. Ketika pertama kali masuk, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa pelanggannya masih orang-orang yang sama seperti kemarin. Pada saat yang sama, pelanggan-pelanggan ini berbalik dan melihat Shen Fan, lalu mata mereka berbinar. Mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Bos gendut itu juga mulai menyapa Shen Fan. Ini aku datang. Shen Fan juga tersenyum dan mengangguk. Ini aku, puding tahumu sangat lezat. Aku memakannya sekali kemarin dan aku ketagihan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Shen Fan, para pelanggan diam-diam merasa senang. Aku berpikir dalam hati bahwa orang ini bukan kecanduan makan puding tahu tetapi jelas kecanduan pertemuan kebetulan dengan gadis kecil itu. Benar saja, ketika semua orang sedang memikirkannya, mereka tiba-tiba mendengar Shen Fan berbicara keluar. Hei Xia Qingsui, sungguh kebetulan aku bertemu kamu lagi. Semua orang dengan cepat berbalik untuk melihat dan memang benar itu gadis super cantik dari kemarin. Saat ini Xia Qingsui berjalan ke toko sarapan dengan ekspresi malu di wajahnya dan duduk bersama Shen Fan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk memalingkan kepala sambil makan dan tertawa diam-diam. Sudah kuduga, tapi si anak emas dan perak ini sangat menarik. Ketika Shen Fan dan Xia Qingsui duduk bersama, seluruh toko sarapan kecil langsung dipenuhi dengan aroma cinta. Namun Xia Qingsui hanya malu sesaat. Tapi yang paling dikhawatirkan Xia Qingsui sekarang adalah perampokan tadi malam. Seperti kata pepatah, terlalu banyak perhatian menyebabkan kebingungan. Xia Qingsui sangat ingin tahu bagaimana Shen Fan menghadapi para perampok tadi malam, jadi dia bertanya kepada Shen Fan dengan suara yang menurutnya sangat pelan. Tadi malam, apa yang terjadi di antara kita? Shiut. Begitu Xia Qingsui mengatakan ini, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Para pelanggan yang sedang makan membeku dengan tangan terangkat, tidak bergerak sama sekali. Tetapi telinga semua orang berdiri dan mereka sangat penasaran. Semalam apa yang mereka berdua lakukan, apa yang mereka lakukan di sini? Hisit sepertinya pasangan muda ini berkembang sangat pesat. Apa yang terjadi di antara mereka semalam mungkinkah sesuatu yang tak terkatakan? Oh tidak, kenapa gadis kecil ini hanya mengucapkan setengah kalimatnya? Cepat lanjutkan, ini membuatku gila. Semua orang terus memikirkannya dalam hati sambil mendengarkan dengan saksama kata-kata Xia Qingsui selanjutnya. Namun Xia Qingsui baru saja mengucapkan separuh kata-katanya ketika dia tiba-tiba merasa bahwa suaranya terdengar terlalu keras. Aku cepat-cepat diam tetapi sudah terlambat. Kurasa orang-orang di sekitarku telah salah paham padaku dan aku merasa sangat menyesal hingga ingin mencubit diriku sendiri. Shen Fan hampir tersedak oleh kata-kata tiba-tiba Xia Qingsui. Untungnya dia hanya mengucapkan separuh kata-katanya. Tidak masalah jika orang lain salah paham tentang apa yang mereka berdua lakukan tadi malam. Jadi Shen Fan dan Xia Qingsui bertukar pandang dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan kembali memesan makanan.
Setelah itu semuanya kembali normal, pelanggan lain tidak mendengar apa yang terjadi selanjutnya dan juga merasa kecewa. Setelah mereka selesai makan, Shen Fan membayar tagihan dan keduanya berjalan keluar dari toko sarapan. Xia Qingsui akhirnya menghela napas lega. Shen Fan juga mengeluarkan sebatang permen karet, membuka kemasan luarnya, dan memberikannya kepada Xia Qingsui. Xia Qingsui mengambil permen karet itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan sangat alami. Kerjasama diam-diam antara keduanya segera terlihat oleh Liu Wenhui yang sudah tiba di luar kedai sarapan. Faktanya, Liu Wenhui sudah tiba di luar kedai sarapan dengan sukses barusan. Namun karena tokonya kecil, tidak mungkin melihat Shen Fan dengan jelas di dalam. Baru setelah saya keluar, saya bisa melihat penampilan Shen Fan dengan jelas. Tidak masalah jika kamu tidak membacanya. Setelah membacanya, Liu Wenhui mengangguk diam-diam. Penampilan Shen Fan benar-benar satu dari sejuta. Tidak hanya tinggi dan tampan, tetapi dia juga memiliki tampilan heroik di wajahnya. Bahkan bintang-bintang muda dan tampan di TV pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Hingga saat ini, dapat dikatakan bahwa Liu Wenhui jatuh cinta pada calon menantunya ini pada pandangan pertama. Terlebih lagi, tampaknya kekhawatiran yang tidak dapat dijelaskan dari sebelumnya menghilang dalam sekejap. Tidak hanya itu, ketika Liu Wenhui melihat Shen Fan mengupas sepotong permen karet dan menyerahkannya kepada Xia Qingsui. Aku tahu bahwa anak ini seharusnya tipe yang hangat dan perhatian. Namun ketika dia melihat Xia Qingsui mengambil permen karet dengan sangat terampil dan mereka berdua tampak memiliki pengertian yang sangat baik satu sama lain, dia tiba-tiba merasa sedikit khawatir. Aku selalu merasa sedikit bodoh dan aku takut suatu hari aku akan secara tidak sengaja menyerahkan diriku kepada Shen Fan. Liu Wenhui juga seorang yang berpengalaman dan tahu bahwa beberapa pria tampan melakukan sesuatu dengan sopan di permukaan. Tapi jauh di lubuk hatinya dia benar-benar bajingan. Begitu Anda memilikinya, Anda tidak akan pernah menghargainya lagi. Saat Liu Wenhui khawatir, dia melihat Shen Fan dan Xia Qingsui berjalan berdampingan menuju sekolah. Jadi Liu Wenhui juga berencana untuk terus mengikuti dari belakang. Saat itu, Shen Fan dan Xia Qingsui tiba di pintu masuk sebuah gang. Dan disinilah tempat sepeda tiba-tiba melaju kemarin dan hampir menabrak Xia Qingsui. Jadi Shen Fan datang ke sini dan mengambil tindakan pencegahan dengan hati-hati sebelumnya. Seperti yang diharapkan. Saat keduanya sedang berjalan, Shen Fan tiba-tiba mendengar suara desir dan kemudian suara roda yang tajam. Dalam sekejap mata, sebuah sepeda melaju keluar dan melewati Shen Fan dan pria lainnya. Karena Shen Fan sudah berhati-hati sebelumnya ketika sepeda itu melaju keluar. Shen Fan segera mengulurkan tangannya dan menghentikan Xia Qingsui. Dengan cara ini mereka berdua berhasil menghindari sepeda tersebut. Xia Qingsui aman. Lagi pula, tindakan Shen Fan juga dilihat oleh Liu Wenhui. Melihat gerakan Shen Fan yang baik, Liu Wenhui mengangguk diam-diam dalam hatinya. Shen Fan tidak hanya tampan tetapi juga sangat jujur. Ketika putrinya dalam bahaya, dia tidak memilih untuk hanya memeluknya dan bersembunyi. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya ke depan untuk menghalangi putrinya. Tindakan sesaat seperti ini pasti dapat mewakili esensi dari orang tersebut. Melihat ini, Liu Wenhui benar-benar merasa lega. Selain dari apapun, Shen Fan seharusnya menjadi tipe orang yang akan melindungi putrinya. Yang paling penting adalah bahwa sebelum pergi ke perguruan tinggi, Shen Fan pasti tidak akan bisa melakukan hal luar biasa seperti itu. Memikirkan hal ini, Liu Wenhui teringat apa yang diceritakan putrinya tentang berbagai keunggulan Shen Fan tadi malam. Jika putrinya tidak berbohong kepadanya, maka pemuda Shen Fan ini dapat dianggap sebagai pria dengan karakter yang baik dan kinerja akademik yang baik. Pemuda ini pasti akan luar biasa di masa depan dan pasti akan mencapai sesuatu yang hebat. Aku percaya penilaian putriku. Liu Wenhui yang berdiri diam merasa semakin bahagia saat dia memikirkannya dan bahkan senyuman muncul di sudut mulutnya. Kemudian dia berbalik dan pulang. Shen Fan dan Xia Qingsui tentu saja tidak memperhatikan perilaku Liu Wenhui. Saat ini Xia Qingsui sedang mendengarkan dengan saksama apa yang Shen Fan katakan tentang tadi malam. Shen Fan tidak menyembunyikannya dari Xia Qingsui jadi dia pasti ada di sana tadi malam. Jadi dia memberitahu Xia Qingsui semua yang dia katakan setelah menelepon polisi. Setelah mendengar ini, Xia Qingsui merasa lega. Kalau begitu, petugas polisi harus memberimu penghargaan. Kamu adalah pahlawan yang menangkap penjahat residivis. Keduanya mengobrol dan tertawa dan segera tiba di gerbang sekolah. Bab 41 Xia Qingsui mengikuti Shen Fan. Ketika Shen Fan dan yang lainnya tiba di gerbang sekolah, masih banyak siswa yang berkumpul di dalam dan di luar halaman. Terlebih lagi, ketika para siswa ini mendapati bahwa Shen Fan dan orang lainnya berjalan berdampingan lagi, ada lagi putaran diskusi. Namun saat ini Xia Qingsui sama sekali mengabaikan orang-orang ini. Tak lama kemudian tiba waktunya, latihan pagi berjalan lancar seperti kemarin. Namun Shen Fan menemukan guru musik itu saat istirahat. Tujuan utamanya adalah untuk mengambil cuti singkat di sore hari untuk membuka rekening di perusahaan sekuritas dan mengisi ulang kartu bank saya. Namun, Shen Fan tidak mengungkapkan tujuan sebenarnya.
Ketika Shen Fan selesai berbicara, dia tidak menyangka bahwa guru musik akan begitu mudah diajak bicara. Tidak masalah Shen Fan, kami tidak membutuhkan penyanyi utama siang ini asalkan kamu kembali sebelum jam 3. Shen Fan juga sangat senang mendengarnya. Latihan pagi sudah selesai. Tak lama kemudian hampir tiba waktu makan siang dan Shen Fan tidak menjelaskan kepada Xia Qingswei tetapi langsung pergi. Aku merasa kita belum mencapai titik dalam hubungan kita di mana aku perlu memberitahu Xia Qingswei segalanya. Namun Shen Fan meremehkan posisinya di hati Xia Qingswei. Jadi, tepat ketika Shen Fan hendak meninggalkan gerbang sekolah, Xia Qingswei yang telah menatapnya dari belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pikiranku mulai dipenuhi berbagai macam pikiran lagi. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan Shen Fan? Mungkinkah dia belum menyelesaikan masalah dari tadi malam? Apakah dia hanya berbohong pada dirinya sendiri? Atau apakah dia menyelinap ke warnet? Tidak mungkin dia meminta izin kepada guru secara terang-terangan, kan? Apakah dia pergi bertemu seorang gadis? Sangat mungkin, Shen Fan sangat tampan. Ngomong-ngomong, mungkinkah dia membicarakan hal ini di bas tadi malam? Xia Qingswei memikirkannya berulang-ulang tetapi tetap tidak bisa memahaminya. Tapi yang lebih penting melihat Shen Fan hendak pergi, apa yang harus kulakukan? Haruskah aku mengikutinya dan melihat sendiri? Xia Qingswei yang berdiri di sana dengan cemas tidak bisa menahan diri untuk cemberut dan terus menggaruk tangan kecilnya. Dia berjuang dengan menyakitkan di dalam hatinya bertanya-tanya apakah dia harus mengikuti Shen Fan atau tidak. Entah bagaimana saat Xia Qingswei berpikir, adrenalinnya tiba-tiba melonjak dan dia menjadi sangat impulsif dalam sekejap. Jadi Xia Qingswei tiba-tiba mendongak dan membuat keputusan. Ikuti dia keluar dan lihat apa yang sedang dilakukan Shen Fan. Saat ini Mei Ling datang untuk memanggil Xia Qingswei untuk makan. Ayo Xiao Sui, ayo kita makan daging babi rebus. Mei Ling, aku harus pergi sebentar, jika aku pulang terlambat dan guru bertanya tentang hal itu kamu bisa meminta izin. Setelah mengatakan itu tanpa menunggu reaksi Mei Ling, dia berbalik dan berlari keluar dari gerbang sekolah. Hanya Mei Ling yang tersisa berdiri di sana dengan tangan terentang berantakan tertiup angin. Hah, apa maksudmu? Namun, ketika aku melihat Xia Qingswei lagi, dia sudah berlari keluar dari gerbang sekolah. Alhasil, saya kebetulan melihat Shen Fan masuk ke taksi dan menuju pusat kota. Xia Qingswei juga dengan cepat mengulurkan tangan dan memanggil taksi. Setelah Xia Qingswei masuk ke dalam mobil, dia menunjuk ke taksi di depannya yang ditempati oleh Shen Fan dan berkata kepada pengemudi. Tuan, tolong ikuti dia dan jangan sampai kehilangan dia. Wow, ketika sopir melihat postur Xia Qingswei, dia langsung mengerti apa maksudnya. Gadis kecil ini pasti berpikir bahwa pacarnya sedang melakukan sesuatu yang buruk dan ingin mengikutinya untuk mengumpulkan bukti. Namun, pengemudi itu memikirkannya dan menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya dia menghadapi hal seperti itu sejak dia menjadi pengemudi. Jadi saya langsung tertarik. Oke nona muda, jangan khawatir. Selama dia berada di kota, dia tidak akan bisa lolos dari telapak tanganku. Tetapi ketika dia melihat usia Xia Qingswei dan seragam sekolah yang dikenakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dalam hatinya. Anak muda zaman sekarang berpikiran terbuka tetapi mereka seharusnya tidak terlalu sembarangan dalam memikirkan sesuatu. Jadi dia menyetir sambil mengobrol dengan Xia Qingswei. Girl, kalau aku tidak salah orang yang duduk di mobil di depan itu pacarmu kan? Saat ini Xia Qingswei sedang menatap bagian belakang mobil Shen Fan mendengarkan pertanyaan pengemudi tanpa menjawab. Oh, sopir itu menghela nafas setelah melihatnya dan melanjutkan. Anak muda zaman sekarang memiliki kehidupan yang sangat baik. Mereka tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian dan mereka dapat membelanjakan uang kapanpun mereka mau. Kami berbeda dulu. Dulu ketika kami berusia 20 tahun, kami masih seperti orang idiot dan tidak tahu apa itu pacar dan pacar. Xia Qingswei baru tersadar setelah sopir mengatakan ini. Kemudian berpegangan pada sedikit keras kepala itu, dia berdebat dengan sopir. Dia sama sekali bukan pacarku, dia temanku, teman semeja kami. Oh, sopir itu pura-pura tiba-tiba tercerahkan. Tapi dia sebenarnya geli, hanya dari nada suara Xia Qingswei, dia bisa tahu bahwa mereka berdua berkencan. Namun melihat bahwa Xia Qingswei sangat menarik, dia mulai membujuknya. Tujuan utamanya adalah untuk memberitahu Xia Qingswei bahwa adalah salah untuk menguntitnya seperti ini. Hei nak, ketika dua orang berada dalam suatu hubungan, hal terpenting adalah saling percaya dan ini jujur satu sama lain. Setelah mendengar ini, Xia Qingswei memutar matanya ke arah pengemudi dalam hati. Aku akan jujur padamu, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu hanya berbicara omong kosong. Dan pengemudi melanjutkan. Hanya ketika dua orang jujur satu sama lain dan mengatakan yang sebenarnya, kesalahpahaman tidak akan tumbuh lebih besar. Tunggu sebentar, nak, jika pacarmu benar-benar tahu kamu menguntitnya, katakan saja yang sebenarnya. Xia Qingswei merasa sedikit bersalah ketika mendengar ini. Memang, bagaimana jika Shen Fan tahu bahwa dia mengikutinya? Bukankah itu berarti aku tidak mempercayainya? Namun Xia Qingswei dengan cepat menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan pikiran yang mengganggu ini karena dia percaya pada kemampuan pelacakan pengintaian dan kontra pengintaiannya. Bagaimana bisa Shen Fan tahu kalau aku begitu pintar? Saat Xia Qingswei sedang menyemangati dirinya sendiri, dia tiba-tiba menemukan bahwa taksi yang dinaiki Shen Fan diparkir di luar sebuah gedung.
Baik tuan, tolong parkirkan mobilnya di sini. Xia Kingsway juga buru-buru meminta sopir untuk menghentikan mobilnya. Kemudian dia membayar uangnya langsung dan membuka pintu untuk keluar. Setelah mengambil uangnya, sopir itu tidak lupa untuk mengingatkan Xia Kingsway. Jangan lupakan apa yang kukatakan Nona. Abaikan Xia Kingsway mencibir ketika mendengar ini. Bagaimana bisa aku, Xia Kingsway, orang yang begitu teliti, bisa Saat dia berpikir, dia sudah bersembunyi di balik pohon pinus. Dia melihat dengan saksama pada Shen Fan yang juga keluar dari taksi. Dan Shen Fan saat ini. Dia mendongak ke papan nama perusahaan sekuritas dan berjalan lurus masuk. Setelah masuk, seorang anggota staf yang cantik menghampiri Shen Fan. Ketika dia melihat penampilan Shen Fan dengan jelas, matanya tiba-tiba berbinar. Halo, apakah Anda mencari seseorang? Lagi pula, Shen Fan terlalu muda dan masih mengenakan seragam sekolah, jadi anggota staf yang cantik itu pasti berpikir demikian. Tidak, saya ingin membuka rekening. Ketika anggota staf yang cantik ini mendengar ini, dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Saya sudah bekerja di sini selama hampir setahun dan saya belum pernah melihat seorang dewasa muda berseragam sekolah datang ke sini untuk membuka rekening. Lalu saya berpikir anak-anak yang bisa datang ke sini untuk membuka rekening dan bermain saham pasti berasal dari keluarga yang sangat kaya. Jadi dia langsung menjadi lebih sopan mengulurkan tangannya ke konter di samping dan berkata, "Nama saya Xiaoli, Pak. Silakan ikuti saya. Prosedurnya sangat sederhana dan akan selesai dalam sekejap." Shen Fan mengikuti Xiaoli ke konter. Dia tahu Xiaoli benar dan pembukaan rekening akan cepat. Namun, ada satu hal yang membutuhkan banyak waktu dan itu adalah menegosiasikan komisi. Bagaimanapun, Xiaoli dan yang lainnya juga ingin mengambil bagian. Anda perlu menggunakan kefasihan Anda untuk mencoba menjaga komisi mereka serendah mungkin. Bagi Shen Fan yang sering memperdagangkan saham di kehidupan sebelumnya, ini bukanlah tugas yang sulit. Jadi Shen Fan duduk dan mulai mengikuti langkah-langkah yang Xiaoli instruksikan selangkah demi selangkah. Xia Kingsway yang berada di luar mengikuti dengan tenang dan melihat ke dalam dengan hati-hati. Alhasil, Shen Fan benar-benar ditemukan. Bab 42 Xia Kingsway cemburu. Xia Kingsway diam-diam memperhatikan Shen Fan berjalan ke sebuah gedung, lalu mendongak dan melihat bahwa itu adalah perusahaan sekuritas. Setelah membacanya, Xia Kingsway tiba-tiba mulai bertanya-tanya mengapa Shen Fan datang ke sini. Apakah dia punya kerabat di rumah? Xia Kingsway yang tidak bisa memahaminya memutuskan untuk mengintai lebih jauh ke depan untuk melihat secara spesifik mengapa Shen Fan datang ke sini. Jadi Xia Kingsway melihat Shen Fan lagi dan melihat bahwa dia tidak keluar. Kemudian dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya. Kemudian dia membungkuk dan perlahan meraba-raba jalannya ke belakang pohon berikutnya. Jarak ini cukup untuk melihat apa yang Shen Fan lakukan dari jauh melalui jendela dari lantai ke langit-langit perusahaan sekuritas. Tapi itu sama sekali tidak masalah. Xia Kingsway menemukan bahwa Shen Fan sedang mengobrol dan tertawa dengan seorang wanita cantik dewasa dan bertubuh proporsional. Tidak hanya para wanita cantik yang berbicara dan tertawa, tetapi Shen Fan juga sama. Sekarang di mata Xia Kingsway, Shen Fan sama sekali tidak terlihat seperti seorang siswa. Dia hanyalah seorang veteran berpengalaman yang telah berada di masyarakat selama bertahun-tahun. Seorang pemuda ambisius dengan percakapan yang elegan dan sopan santun. Jadi Xia Kingsway sangat tertarik pada Shen Fan pada pandangan pertama. Namun udara langsung dipenuhi dengan bau cuka. Betul sekali, Xia Kingsway yang tidak tahu kebenarannya merasa cemburu. Dia bahkan melihat Shen Fan secara diam-diam memperlihatkan gigi taring kecilnya secara diam-diam. Sialan Shen Fan Bao, apa yang kau bicarakan? Dia mengambil cuti dari sekolah untuk datang ke sini dan mengobrol, dan dia terlihat sangat sombong dengan senyumnya. Sepertinya dia tidak pernah tersenyum padaku seperti ini sebelumnya. Alhasil saat saya menonton, saya mendapati bahwa Shen Fan dan wanita cantik itu benar-benar masuk ke dalam. Xia Kingsway yang awalnya cemburu menjadi cemas dan didorong oleh rasa ingin tahu. Xia Kingsway tanpa sadar bergerak keluar dari balik pohon dan mengikuti sosok Shen Fan maju sedikit demi sedikit. Sepertinya dia akan bisa menemukan rahasia Shen Fan dalam waktu dekat. Namun Xia Kingsway mencari lama dan tidak bisa melihat apapun sama sekali karena tidak ada jendela dari lantai ke langit-langit tempat Shen Fan dan Xiaoli berada. Jadi Xia Kingsway memutuskan untuk berjalan sedikit lebih jauh dan bersembunyi di balik pohon dekat gerbang. Karena khawatir sosok Xia Kingsway sedikit tidak jelas. Saat ini Shen Fan baru saja menyelesaikan prosedur pembukaan rekening. Shen Fan meletakkan penanya, duduk dengan santai, dan menghadapi wanita cantik itu tanpa sedikit pun perhatian di wajahnya. Kak Xiaoli, selanjutnya bisakah kamu memberitahuku berapa komisinya? Xiaoli yang duduk di seberangnya sangat tertarik pada Shen Fan. Dari penandatanganan hingga sekarang, matanya tidak pernah lepas dari Shen Fan. Shen Fan, namun setelah Xia Kingsway selesai berbicara, dia menatap Shen Fan lagi dengan mata penuh bintang. Tapi saya menemukan Anda benar-benar luar biasa, Anda menyelesaikan tes dengan sangat cepat dan sepertinya Anda mendapatkan semua jawaban dengan benar. Kadang-kadang saya bahkan bertanya-tanya apakah Anda adalah master tersembunyi. Shen Fan dapat melihat bahwa kekaguman Xia Kingsway datang dari hati. Jadi Shen Fan tersenyum terlebih dahulu lalu mengulurkan tangan dan menyentuh kepala kecil Xia Kingsway dengan penuh kasih sayang. Ketika tangan itu diletakkan di kepala Xia Kingsway seorang gadis yang tidak berpengalaman secara naluriah melawan.
Tapi itu hanya masalah menutup mata dan tubuhku sedikit menegang. Kemudian Shen Fan terdengar berkata, Xia Kingswei, mohon jangan meragukan kemampuanku lain kali. Ini hanya kertas ujian, sungguh tidak masalah bagiku. Shen Fan mengakuinya dengan begitu mudah, tetapi mata Xia Kingswei masih penuh kekaguman. Xia Kingswei sangat ingin berbicara langsung dan meminta Shen Fan untuk mengajarinya matematika di masa depan. Namun entah kenapa kata-kata permintaan itu tidak pernah bisa keluar dari mulutku. Namun Shen Fan yang telah melihat banyak orang sudah membaca tatapan mata Xia Kingswei dan melihat pikiran kecilnya. Shen Fan tidak akan membuat hal-hal seperti ini yang benar-benar membuat Xia Kingswei merasa malu menjadi sulit baginya. Jadi Shen Fan menatap langsung ke Xia Kingswei dan melanjutkan.